Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang sangat banyak sekali, dan mudah-mudahan kita ditetapkan iman dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, diceritakan dari Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, ada zaman dahulu ada seorang penyair itu bernama Syekh Farazak, yang namanya orang yang suka dengan seni biasanya dia akan selalu mengulang-ulang apa yang dia sukai. Dan alhamdulillah Syekh Farazak ini sukanya adalah berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan kebiasaan dari Syekh Farazak ini adalah setiap tahunnya yaitu pergi ke Makkah Al-Mukarramah dan menunaikan ibadah haji sekaligus mengunjungi makam Rasulullah SAW. Setelah Syekh Farazak ini bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan suara yang sangat merdu sehingga didengar oleh orang banyak. Dari orang banyak tadi ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi kalau orang senang, biasanya apapun yang kita kerjakan akan dinilai selalu baik. Tapi kalau orang yang tidak senang terhadap kita, biasanya sebaik apapun yang kita kerjakan dianggap jelek. Termasuk Syekh Farazak ini kerjaannya menyair, bersalawat kepada Rasulullah itu suatu amalan yang sangat bagus, tapi karena tidak disukai maka dianggap jelek. Setelah bersalawat, bersyair, Syekh Farazak tadi ditawarilah undangan makan siang di tempat orang. Ya, yang namanya ditawari, dan entah kenapa Syekh Farazak mau ikut. Nah, jadi pulanglah mereka ke kediaman orang tadi. Sekitar beberapa waktu Syekh Farazak tadi sampailah ke rumah orang yang membawa tadi. Sesampai di rumah, ada sesuatu yang tidak terduga sama sekali oleh Syekh Farazak, yaitu dengan teganya yang membawa ke rumah tadi memotong lidah Syekh Farazak sehingga sangatlah amatlah sakit Syekh Farazak dan menangis sejadi-jadinya.
Apabila dipotong lidah, maka secara otomatis, secara pengucapan itu akan terganggu, bahkan tidak bisa dimengerti. Setelah memotong, berkatalah orang tadi, yang intinya bahwa kamu tidak akan bisa lagi berselawat kepada Rasulullah SAW setelah dipotong ini. Dan dikembalikan tadi hasil potongan tadi, kembalikan. Maka Syekh Parajab pulanglah dari rumah orang tadi menuju makam Rasulullah SAW. Di makam Rasulullah SAW, Syekh Parajab menangis sejadi-jadinya dan berkata, apabila Allah dan Rasulnya ridho, kerjaanku memuji Allah dan Rasulnya, cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Seandainya pekerjaanku ini tidak diredai, maka tidak apa, saya bisu, saya tidak bisa berbicara selama-lamanya. Akan tetapi jika Allah ridha, sayang kepada hambanya dan masih mengizinkan hambanya untuk memuji Allah, memuji Rasulnya, untuk bersalawat kepada Allah, maka kembalikanlah keadaan lidahku seperti sedia kala. Sambil menangis, Syekh Parajab ada suatu yang membuat Syekh Parajab kecapean, sehingga tangis bercampur sakit, sehingga tertidurlah Syekh Parajab itu. Di dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan di dalam mimpi itu beliau berbincang, bercakap dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meminta sebagian lidah yang dipotong tadi dan disambungkan oleh Rasulullah SAW, dan alhamdulillah setelah disambungkan dengan sama persis dan terjadilah keajaiban, dan alhamdulillah lidah Syekh Parajab tadi kembali seperti semula. Setelah kejadian itu, Syekh Parajab semakin menjadi-jadi bersalawat kepada Rasulullah SAW, bersyair dengan syair yang sebagus-bagusnya. Pulanglah ke kampung halaman, dan setahun kemudian karena kebiasaan untuk berhaji lagi dan ke makam Rasulullah SAW lagi, sambil bersyair lagi. Dan pada waktu itu ada salah seorang pemuda yang menatap dan mendekati, meminta agar bisa datang ke rumahnya untuk dikasih jamuan, kalau bahasa kita ini selamatan. Syekh Parajab mengikuti, akan tetapi sampai di dekat rumah orang tadi, Syekh Parajab masih ingat, oh ini bekas rumah yang dimana aku dulu pernah dipotong. Tapi dengan izin Allah, Syekh Parajab tidak merasa takut dan gentar, masuk aja. Nah, setelah masuk, si yang punya
rumah tadi menunjukkan sesuatu kepada Syekh Parajak. Ada sebuah kandang di mana di dalam kandang itu ada seekor kera yang sangat besar sekali dan beringas sekali. Nah, iya Syekh, wahai Syekh, inilah ayahku, kata yang membawa tadi. Setelah sehari setelah memotong antum, setelah memotong kamu, bahasa kitanya, maka Allah mengutuk menjadi kera, menjadi seekor kera yang sangat besar dan beringas. Katanya kalau tidak bisa, artinya dijadikan kembali normal seperti manusia, ya minimal mudah-mudahan dimatikan dan menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Maka disitulah Syekh Parajak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Parajak sudah mengampuni segala dosa yang diperbuatnya. Artinya tidak ada kedendaman lagi dan lain sebagainya. Maka dari itu, maka Allah pun mengampuni dan jadilah kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari cerita ini artinya berkat kita cinta dengan Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkat kita rajin bersalawat kepada Rasulullah SAW sehingga kita diberikan keberkahan dalam hidup dunia wal akhirah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.